Assalamualaikum guys, welcome my channel. Oke, kesempatan kali ini kita akan membahas yang lagi viral gini. Kemarin ada trending viral yaitu Lasmi, dan aku kepo kan. Si Lasmi itu ternyata cerita tweet yang ya hantu nuansa serem. Aku nggak bisa bilang. Jadi aku serem aja cuy. Jadi gini, aku ingin membahas inti-intinya. Si Lasmi ini adalah seorang kuntilanak yang menjaga adik dari paling zaman, yaitu bernama Ara, tahun 2013 di Bandung. Jadi dia itu menjaga adik itu yang si Lasmi ini masih tinggal di pohon mangga daerah Wastu Kencana. Jadi sebelum kita membahas dia kenapa menjadi kuntilanak merah, jadi dia menjelaskan bahwa si Lasmi ini awalnya itu di usia belia, usia 12 tahun dia menikah dengan seorang lelaki yang bernama Asep. Jadi kalau kita juga si Lasmi ini zaman dulu nikah usia belia atau usia tergolong muda sih, 12 tahun itu masih sangat wajar. Jadi dia menikah di saat itu. Gue sempat heran kan, kata si Ed Valen. Jadi gini, lanjut lagi cuy. Mereka menikah dan menjalani hidup di rumah yang sederhana di daerah Lembang. Mereka nyinden setiap kali ada khitan dan nikahan. Jadi si Lasmi ini suka sekali menyinden karena dia pekerjaan dia nyinden. Jadi dan si Lasmi berkata juga kalau dia nyinden atau menghadiri sebuah acara yang dibuat orang Belanda, itu gajinya lebih besar, ibaratnya tuh upahnya lebih besar. Tetapi ya Belanda cukup kejam dalam hal-hal lain. Jadi ada beberapa foto Lasmi yang menunjukkan kalau misalnya bibirnya yang robek sampai telinganya, matanya bolong merah menyala. Jadi ada beberapa gambar yang akan bisa kalian lihat aja nanti cuy. Lanjut langsung ke intinya lagi. Jadi Lasmi sedih karena 5 tahun pernikahan gak kunjung dikaruniai anak. Dan si Lasmi kan sedih, dan tetangganya itu malah mengejek bahwa si Lasmi gak punya anak. Pokoknya gunjingan keluar tetangga itu membuat si Lasmi juga terpukul dan sedih. Tapi alhamdulillah si Asep suaminya ini selalu menghibur Lasmi agar tidak sedih. Karena dia mengatakan apapun yang terjadi kita berdoa aja sama Allah. Karena jika misalnya Allah kun fayakun maka akan terjadi. Tapi jika Allah tidak, itu ya udah kita pasrah gitu cuy. Dia Allah nggak tidur, kata si Asep. Lasmi kadang-kadang dengan sopan meminta izin ke ibu-ibu hamil. Jadi dia itu minta izin ke ibu hamil untuk mengelus si perutnya agar si Lasmi ini tertular lah, agar si Lasmi ini juga hamil. Itu mungkin kepercayaan zaman dulu, mungkin kepercayaan kita saat ini juga masih. Aku nggak tahu karena aku laki, karena aku nggak hamil juga cuy. Jadi Lasmi itu gitu cuy. Tapi Asep tetap teguh cinta dengan Lasmi walaupun si Lasmi ini nggak hamil-hamil. Next, pada tahun-tahun selanjutnya si Lasmi pun hamil. Dia hamil di tahun ke-10 pernikahannya. Awalnya Lasmi nggak sadar, dia cuman sering mual gampang capek. Jadi kalau Lasmi di tahun ke-10 dalam pernikahannya dia hamil, berarti usianya 22 tahun dia hamil. Itu wajar, itu sangat wajar. Untuk saat ini juga sangat wajar di usia 22 tahun seseorang hamil. Jadi si Lasmi pun senang dan Asep pun merasa lega dan bahagia. Meski sakitnya makin parah. Si Asep ini mempunyai sakit gula atau sakit keturunan. Kalau bahasa sekarang tuh biasa diabetes gitu cuy. Jadi si Lasmi seperti lilin yang menerangi keluarga kecil mereka dengan adanya kehamilan ini. Dalam keadaan hamil muda, si Lasmi ini tidak betah di rumah. Jadi dia tetap bekerja. Dan kemudian sebuah mobil pengangkut tanpa lampu memadai tiba-tiba menerjangnya. Sumpah momen di sini aku sedih. Dimana Lasmi yang sudah 10 tahun mengharapkan hamil dan
di usia pernikahan yang 10 tahun dia hamil lalu dia ditabrak oleh mobil. Tapi yang sedihnya si Lasmi ini ditabrak dengan menghantam Lasmi lalu terlempar sejauh kurang lebih 8 meter. Dan si supir pun turun dan anak buah supir juga turun, tetapi dia nggak tanggung jawab cuy. Si Lasmi yang kesakitan, dia memegang perutnya. Pokoknya dia memikirkan sesuatu yang sangat sedih. Darah kental pun berceceran di tanah itu. Lasmi memegang perutnya, ya Allah ini sumpah ini sedih banget gitu cuy. Lasmi tahu dia akan mati, tetapi dia tidak mau kehilangan bayinya. Lasmi berusaha mengusap perutnya dengan tangannya yang patah sekuat tenaga. Sudah raib. Gila, tangan yang pegal aja susah, apalagi tangan yang patah gitu untuk melakukan sesuatu gerakan. Jadi kita lanjut lagi. Gelap dan kosong, matanya tertutup sempurna dengan air mata yang menetes membayangkan sejenak sosoknya sebagai ibu. Namun takdir tidak memberinya kesempatan untuk menjadi seorang ibu. Tiba-tiba Lasmi merasakan rohnya keluar dari tubuhnya. Rasanya sakit sekali. Jadi rohnya ini sudah menangis dalam nangis. Rohnya ini ibaratnya semalaman, lalu besoknya ada seorang suami istri yang menemukan jasadnya lalu mengasih tahu atau memberitahu kepada warga. Tetapi ada warga yang tahu kalau ini ya kayak seperti istrinya Asep. Lalu warga ini menghubungi Asep, dan sehingga Asep pun sedih melihat kabarnya dan istrinya itu. Sontak Asep pun di kerumunan nyosor untuk melihat, dan ternyata memang Lasmi yang meninggal. Sumpah aku sedih banget. Tapi sepanjang itu Asep mengusap cincin kawin di jemari Lasmi. Jadi cincin kawinnya itu masih ada di jemari. Neng, akang janji cuma Neng yang ada di hidup akang. Neng tenang ya. Lasmi pun mengganggu. Lalu sayup-sayup terdengar suara isakan. Asep menoleh bingung, ternyata berasal dari temannya yang duduk di kursi depan. Setelah janin dikeluarkan, Lasmi hanya menutupi wajahnya karena tidak kuat menyaksikan Asep yang begitu terpukul. Keluarga Asep sampai menarik Asep untuk menenangkan dirinya. Jadi saat itu Asep merasa terpukul, lalu keluarganya untuk menenangkan. Ya kenapa gitu cuy? Karena 10 tahun menanti mendambakan sang buah hati, ternyata buah hati tidak dapat. Istri pun melayang. Ya pasti sedih banget jadi Asep. Dan penyebab Lasmi jadi kuntilanak merah barusan pas Lasmi cerita. Dia sedih sekaligus marah, suaranya sampai bikin Ara nutup kuping saking seraknya. Lasmi menatap urukan tanah terakhir janinnya di kubur, lalu dia terkejam terbesit wajah Suto yang menambatnya. Tiba-tiba kepedihannya tak tertahankan mengoyak hatinya yang muncul dekat musuh. Jadi si Lasmi meninggal dalam keadaan hamil, lalu dia ingin membalaskan dendamnya. Itulah menjadi alasan dia menjadi kuntilanak warna merah. Ya aku nggak tahu juga, tapi kita sebagai penonton yang baik, netizen yang baik, ada baiknya kita mendoakan si Lasmi agar tenang di alam sana, dan semua dendamnya mungkin akan dimaafkannya. Oke, terima kasih for watching. Thank you.